Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas topik tentang English Teaching Resources. Jadi sumber-sumber belajar bahasa Inggris yang bisa digunakan oleh guru dalam mengajar bahasa Inggris untuk anak. Dalam hal ini, saya mencontohkan ada 3 sumber, yaitu yang pertama song, lagu, yang kedua stories, cerita, yang ketiga games. Jadi kenapa kita menggunakan sumber-sumber ini untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada anak? Ya tentu saja lagu, stories, atau cerita, kemudian permainan ini kan menyenangkan untuk anak-anak. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari song dulu. Ya. Jadi kenapa kita menggunakan lagu dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak? Jadi maksudnya menggunakan lagu sebagai sumber belajar. Di situ ada penjelasannya, yaitu contains repetition, kemudian natural context, develop memory and concentration, kemudian provide meaningful phrases, how sounds connect and run together, contraction and weak sound, kemudian improve pronunciation dan intonation. Penjelasannya adalah dalam lagu itu kan biasanya contain repetition, ada unsur pengulangan, ya. Dan pengulangan ini dan lagu ini merupakan excellent means of repeating, merupakan cara yang ampuh gitu, cara yang bagus dalam hal pengulangan. Biasanya lirik-lirik lagu itu atau bahkan bait dalam lagu biasanya diulang ya. Jadi setelah bait satu selesai biasanya kalau misalnya pengulangannya dalam bentuk bait, biasanya akan diulang nanti setelah satu bait itu selesai kemudian diulang. Atau bahkan pengulangannya dalam bentuk lirik. Jadi misalkan satu baris, satu kalimat, kemudian nanti bisa diulang lagi dengan kalimat yang sama dengan nada yang sama juga. Yang kedua, natural context. Maksudnya adalah konteks yang alami. Anak-anak belajar struktur, belajar kosakata, belajar tata bahasanya, kemudian jadi itu kan secara alami mereka mengucapkan satu kalimat dengan nada dalam lagu tersebut, mereka sebetulnya sedang belajar susunan kata, kemudian sedang belajar vocabulary, mungkin terkait meaning atau terkait dengan arti atau maknanya. Jadi dilakukan secara alami, gitu, tanpa harus misalnya guru menjelaskan kata ini bermakna ini, gitu. Jadi natural konteksnya, konteks secara alami, anak-anak belajar makna itu dengan cara yang natural, dengan cara yang alami. Kemudian develop memory and concentration. Tentu saja dengan lagu, karena lebih menyenangkan, mereka akan mudah mengingat apa yang mereka pelajari. Kemudian secara konsentrasi mereka juga akan lebih daya konsentrasinya akan lebih tinggi dibandingkan ketika hanya mendengarkan dengan cara ceramah atau penjelasan dari guru. Kemudian provide meaningful phrases. Dalam lagu misalkan ada frase kata meja berwarna putih misalkan. Misalkan ada lagu kemudian liriknya terdiri dari white table misalkan ya. Jadi mereka dalam lagu tersebut juga menyediakan atau tercantum biasanya frase-frase yang bisa dipelajari anak-anak untuk dihafalkan atau diketahui maknanya. Kemudian dalam lagu juga tentu saja how sounds connect and run together. Dalam bahasa Inggris biasanya kan pengucapan kata-kata itu kan linkin ya. Jadi linkin sound antara kata yang pertama dengan kata yang kedua biasanya nyambung bunyinya. Makanya dalam lagu juga karena ada intonasi, ada nada, kemudian iramanya seperti ini, biasanya mereka dengan sendirinya akan menghubungkan suara kata pertama dengan kata berikutnya. Mungkin contoh yang sederhana, kalau pengucapan
I am a student itu kan tidak connect ya. Jadi bunyinya tidak linking sound. Tapi kalau kita bilangnya I'm a student, itu kan linking sound antara I, antara am, antara antara student itu bunyinya disambung. Nah, dalam lagu mengajarkan anak-anak untuk linking sound tadi. Begitu juga dengan contraction and big sound. I will. Nah, bisa disingkat atau di contraction-nya itu bisa I'll, berbunyi I'll. Jadi bukan I will. Nah, dalam lagu juga menyediakan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tentang contraction juga. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah improve pronunciation and intonation. Dengan banyak menyanyikan lagu, anak-anak akan terbiasa untuk mengucapkan bunyi kata dengan betul gitu. Mungkin guru bisa menyajikan lagu-lagu itu dari sumber-sumber yang memang sudah bisa percaya begitu ya. Maksudnya kayak di YouTube, kemudian atau di podcast atau apapun itu kan biasanya memang secara pronunciation juga sudah betul. Nah, itu bisa dicontohkan otomatis dengan sendirinya akan mengajarkan anak-anak tentang word sound awareness. Jadi sudah mulai menyadari atau mengetahui bunyi kata itu harusnya seperti ini. Jadi itu alasan kenapa lagu bisa digunakan sebagai sumber belajar. Nah, dalam penggunaan lagu kita juga harus memperhatikan atau mempertimbangkan berbagai faktor. Di situ saya tuliskan ada 4. Yang pertama, reinforce grammar. Tentu saja ketika kita fokusnya akan mengajarkan kosakata, misalkan ya otomatis carilah lagu-lagu yang fokusnya pada pengajaran kosakata tentang misalkan tema binatang. Kemudian ada reinforce grammar, maksudnya adalah bahwa ya tadi mau mengajarkan grammar berarti carilah lagu-lagu yang berisi tentang grammar yang akan kita ajarkan. Jadi ada menggarisbawahi bahwa grammarnya juga harus tepat dalam lagu yang kita contohkan sebagai sumber belajar. Kemudian sing along with TPR. Lagu tersebut enak dinyanyikan secara bersama-sama gitu. Dan biasanya dinyanyikan sambil TPR, total physical response. Jadi sambil menggerakkan anggota tubuh. Misalkan hands up, berarti tangannya sambil ke atas. Jadi sambil sing along, sambil bernyanyi bersama, kita juga mengajak anak-anak untuk menggerakkan atau mempraktekkan apa yang ada dalam lirik lagu tersebut dengan gerakan badan gitu. Dan yang terakhir tipsnya adalah simple song. Lagunya harus sederhana. Apalagi kalau kita sesuaikan dengan level kelasnya. Otomatis lagu yang dijadikan sebagai sumber belajar harus lagu yang sederhana. Baik kosakatanya, baik jumlah liriknya, baik jumlah baitnya itu sebisa mungkin disesuaikan dengan level kelas anak-anak. Nah, simple song ini juga biasanya karena sederhana itu biasanya berbentuk repetitif. Bait 1 dengan bait 2 mungkin berbeda. Nah, bait 3 ini nanti singlongnya itu merupakan pengulangan dari bait yang pertama. Nah, itu salah satu bentuk simple, lagu yang simple seperti itu. Kemudian good for singing along. Ya, lagu itu enak, nyaman untuk dinyanyikan secara bersama-sama. Nah, ini kegiatan yang bisa dilakukan di kelas kaitannya dengan penggunaan lagu. Yang pertama, saya rinci berdasarkan tahapan penggunaan lagu itu. Yang pertama adalah before using songs, kemudian while using songs, after using songs. Jadi sebelum kita gunakan lagu sebagai sumber belajar, apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian pada saat menggunakan lagu sebagai sumber belajar, kemudian yang terakhir adalah setelah kita menggunakan lagu tersebut sebagai sumber belajar. Yang pertama, provide input, yaitu dalam bentuk visuals of the main vocabulary items.
mungkin kita bisa menyediakan dulu, jadi brainstorming anak-anak dengan misalnya kita mau menyanyikan lagu tentang warna, color. Nah, mungkin di awal kita bisa elicit dulu, memperkenalkan dulu atau brainstorming dulu pada anak-anak warna itu apa saja, kemudian bahasa Inggrisnya apa saja. Tapi ini masih berbentuk pemanasan ya maksudnya. Jadi belum fokus sekali pembahasan materinya, tapi lebih ke pengenalan secara sekilas tentang warna yang akan diajarkan melalui lagu. Kemudian predict or guess words from song. Misalkan kita mau mengajarkan tentang binatang, animals. Jadi kita ajak anak-anak untuk memprediksi atau menebak kata-kata dalam lagu. Jadi misalkan di lagu itu liriknya ada berbunyi ada nama binatang elephant, monkey, kemudian dog, kemudian sorry bukan dog mungkin ya yang karena kita akan elicit dengan kata-kata we're going to the zoo. Nah, jadi misalkan lagunya itu ada kata-kata tiger, lion, kemudian giraffe, kemudian monkey misalkan. Nah, kita mengajak anak-anak untuk memprediksi dulu dengan kata-kata we're going to the zoo. Nah, kita akan pergi ke kebun binatang. Nah, ketika kita elicit atau brainstorming anak-anak dengan kata-kata we're going to the zoo, kemudian anak-anak diharapkan bisa merespon dengan, oke, nanti di sana kita akan ketemu dengan binatang apa saja. Misalkan, ada misalkan tiger, nah, misalkan. Jadi kita mengajak anak-anak untuk memprediksi dulu kosakata yang tercantum dalam lagu, kemudian contoh kalimatnya adalah we're going to the zoo. Ketika lagu tersebut membicarakan tentang binatang-binatang yang ada di kebun binatang, misalkan. Kemudian guess the missing words, bisa kita sudah menyiapkan lirik lagu yang kata-katanya hilang. Jadi nanti anak-anak diminta untuk menebak kata-kata yang hilang itu terkait dengan nama binatang ya. Misalkan topiknya adalah we're going to the zoo. Kemudian jumbled line atau scramble sentence. Dari lirik-lirik lagu yang ada di lagu tersebut, kita siapkan secara acak dulu. Jadi diacak, misalkan satu bait ada 4 kalimat, kemudian kalimat ini kita acak posisinya. Jadi kita persiapkan dulu di awal sebelum kita menggunakan lagu yang akan diputar untuk anak-anak. Kemudian pick vocabulary items from the song. Maksudnya anak-anak suruh tanda kutip menandai atau mengambil lah salah satu kata-kata yang ada di lagu tersebut. Jadi yang dia dengarkan, yang betul-betul dia dapat dari lagu tersebut itu contohnya kata-kata apa. Nah, dia suruh nanti ketika lagunya sudah diputar, sudah selesai atau sudah dinyanyikan, anak-anak suruh menyebutkan tadi ada nama binatang apa saja nih yang kamu dengar di lagu tersebut. Jangan begitu. Jadi kita mempersiapkan anak-anak untuk mampu nanti menangkap kata-kata yang ada di lagu. Kemudian sequence picture atau words as the student listen. Jadi kita menyediakan gambar-gambar ya, gambar-gambar yang merupakan isi dari lagu tersebut. Kayak misalkan tadi karena ini temanya binatang, binatang yang ada di kebun binatang, berarti kan kita menyediakan gambar-gambar binatang. Kemudian gambar-gambar binatang itu tidak hanya yang ada di kebun binatang. Misalnya ada ayam juga, kemudian ada kucing, ada anjing, ada jerapah, dan gambar-gambar binatang yang lain. Kita persiapkan dulu gambar-gambar itu, kemudian ketika kita memutar lagunya atau menyanyikan lagunya bersama-sama, anak-anak suruh ambil itu gambar-gambar binatang yang disebutkan dalam lagu tersebut. Itu contohnya. Nah, ketika sequence berarti kita mengurutkan itu gambar-gambar itu yang diucapkan terlebih dahulu dalam lagu itu gambar binatang yang mana. Misalkan ada 5 nama binatang yang disebutkan dalam lirik lagu, berarti mereka suruh mengurutkan yang disebutkan dari urutan pertama sampai terakhir itu binatang apa, terus gambarnya diurutkan.
Kemudian true or false statement. Ya, kita tinggal persiapkan mungkin pertanyaan yang terkait dengan nama-nama binatang tersebut, kemudian nanti kita berikan pertanyaan kepada anak-anak. Misalkan nama binatang misalkan monkey, apakah ada monkey dalam lagu tersebut? Ya, ini contoh sederhana ya. Terus anak-anak tinggal menjawab betul atau salah. Jadi kita persiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian match half line. Kita cocokkan kalimatnya. Jadi misalkan kalimat yang pertama, misalkan apakah bunyinya cocok dengan yang yang bunyi lagunya, misalkan. Nah, nanti tinggal jadi misalkan kita bikin kolom mungkin ya. Jadi ada kedua kolom, di mana kolom yang satu itu kalimatnya belum lengkap. Jadi misalnya satu kalimat ada 4 kata, nah kolom kiri itu baru ada 2 kata, nah kita tinggal nanti mencocokkan 2 kata sisanya itu yang ada di kolom kanan. Jadi kita match-kan, oh lirik lagunya berbunyi seperti ini. Berarti kalimat pertama belum lengkap, kita cari cocokkan dengan kalimat di kolom kanan yang merupakan bagian dari kalimat tersebut. Jadi ini yang bisa kita persiapkan sebelum kita menggunakan lagu sebagai sumber belajar. Kemudian pada saat kita memutar lagunya atau menyanyikan lagunya bersama-sama, kita bisa melakukan dengan cara beberapa cara seperti ini. Yang pertama adalah watch or listen to the song a couple of times. Kalau misalnya kita lagunya menggunakan video atau mungkin menggunakan audio, putar lagu tersebut beberapa kali. Jadi tidak cukup sekali. Mungkin 3, 4 kali gitu, supaya anak-anak familiar dengan iramanya, dengan liriknya. Jadi tidak hanya cukup sekali. Jadi putar beberapa kali atau nyanyikan beberapa kali. Yang berikutnya adalah point or show items as the students listen. Kalau misalkan tadi menggunakan gambar-gambar yang sudah kita sediakan sebelumnya, kemudian pada saat lagunya dinyanyikan, berarti kita tunjuk saja misalnya pakai tongkat atau apa, misalnya giraffe, misalnya ada lagunya tentang menyebutkan giraffe, berarti kita menunjuk flashcard atau gambar giraffe tersebut. Jadi sambil menunjukkan atau sambil menunjukkan kosakata yang dinyanyikan dalam lagu. Kemudian perform actions. Sambil mendengarkan lagu, sambil kita menunjukkan dalam bentuk gerakan tubuh kita, yaitu menggunakan TPR tadi, Total Physical Response. Jadi sambil bergerak menyanyikan lagu, sambil kita memperagakan dalam bentuk gerakan anggota tubuh. Setelah selesai lagu diputar, kemudian memperkenalkan materi menggunakan lagu, Bapak Ibu guru bisa melanjutkan dengan kegiatan reading dan writing. Jadi kalau misalnya tadi liriknya udah ketemu, sudah dilakukan secara matching tadi yang matching half line, kemudian sudah dilakukan dengan cara pick vocabulary, menentukan mengambil kata-kata dalam lirik, kita bisa lanjutkan dengan kegiatan reading and writing. Reading itu ya kita arahkan anak-anak untuk membaca kosakata tersebut, membaca kalimat tersebut dengan pengucapan yang betul. Kemudian writing ya tentu saja menuliskan kosakata tersebut dengan huruf-huruf atau spelling yang benar. Jadi ini follow up-nya boleh dilakukan dengan kegiatan seperti itu. Kemudian change the words or adding verses. Ketika tadi liriknya sudah ketemu, kalau mau improve lagi, bisa kata-katanya kita ganti dengan kata-kata yang lain. Mungkin dengan nama binatang yang lain. Atau bahkan kalau kita mampu, kita menambahkan bait baru. Ya, kita menambahkan bait baru dengan ya tadi, misalkan, oh masih banyak nih nama-nama binatang yang belum disebutkan dalam lagu tadi.
Nah, kita menambahkan bait baru mungkin dengan irama yang sama, cuman kata-katanya berbeda, nama-nama binatangnya berbeda. Nah, ini bisa untuk follow up kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah wall display of vocabulary items in the songs. Vocabulary items, tadi misalnya sudah ketemu nama-nama binatangnya, ada giraffe, ada monkey, ada lion, ada tiger. Nah, nanti mungkin dalam bentuk gambar-gambar itu kita pasang di dinding kelas supaya next meeting atau mungkin next time anak-anak masih mengingat kosakata itu, masih mengingat juga lagu yang pernah dijadikan sumber belajar pada saat membahas tentang materi tentang binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Nah, mungkin ini dalam hal penggunaan lagu sebagai sumber belajar, variasi kegiatan yang bisa dilakukan adalah seperti ini. Kita bahas yang berikutnya adalah penggunaan cerita, story. Ya, penggunaan cerita sebagai sumber belajar. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam penggunaan cerita sebagai sumber belajar adalah dengan cara yang pertama, show a big storybook with illustrations. Jika Bapak Ibu memiliki buku-buku bergambar, kemudian misalkan di sekolah difasilitasi dengan LCD proyektor misalkan ya, kita bisa foto itu buku-buku yang bergambar itu, kemudian nanti kita akan tayangkan menggunakan LCD proyektor. Tapi jika misalkan sekolah tidak di masing-masing kelas tidak memfasilitasi dengan proyektor, LCD proyektor, Bapak Ibu guru bisa juga menggunakan buku cerita bergambar tadi, kemudian menceritakannya di depan anak-anak, sambil menunjukkan ilustrasi atau gambar-gambar ilustrasi di buku tersebut kepada anak-anak. Kemudian langkah berikutnya adalah read or tell the story to your learners. Jadi setelah memperlihatkan gambar-gambar di buku-buku cerita tadi, tinggal saatnya Bapak Ibu guru menceritakan isi buku cerita tersebut. Kemudian exploit the visuals and ask questions throughout. Nah, untuk menarik perhatian anak-anak supaya tetap fokus, konsentrasi dengan cerita yang dari buku cerita yang kita bacakan, Bapak Ibu guru bisa juga dengan menginterupsi dengan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Jadi disisipi dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isi buku tersebut. Kemudian make sure the children understand the words for the story. Pastikan bahwa anak-anak memahami isi cerita buku tersebut. Itu ya. Nah, itu untuk story-nya. Kemudian untuk kegiatannya bisa dilakukan dengan persiapan, kemudian pada saat kegiatan membaca cerita, kemudian setelah kegiatan membaca cerita. Yang preparation-nya bisa menggunakan ilustrasi, jadi memperkenalkan cerita secara singkat terlebih dahulu. Bisa dengan pertanyaan-pertanyaan misalkan who are the people, who are they doing, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian untuk pre-teaching vocabulary, jika diperlukan juga Bapak Ibu guru bisa memperkenalkan kosakata yang dianggap penting sekali di cerita tersebut kepada anak-anak sebelum kita membacakan ceritanya. Kemudian introduce the theme, temanya tentang apa juga harus disampaikan terlebih dahulu kepada anak-anak. Kemudian input cultural background. Jangan lupa kita juga menyisipkan tentang background atau latar belakang budaya dalam cerita tersebut supaya anak-anak lebih memahami terkait dengan budayanya. Nah, pada saat membaca ceritanya, use a variety of ways to read. Jadi gunakan cara yang berbeda-beda dalam membaca cerita tersebut. Mungkin bisa dari segi beda suaranya antara masing-masing karakter dalam cerita, atau mungkin kadang diam begitu, kemudian kadang juga
kita intonasinya tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Jadi cara-caranya harus bervariasi. Kemudian sustaining reading, maksudnya ketika membaca itu kita bisa sesekali berhenti, tidak langsung bercerita satu buku sampai selesai, tapi mungkin jeda gitu, berhentikan dulu ceritanya, kemudian menarik perhatian anak-anak terlebih dahulu, kemudian bisa jadi kita memberikan pertanyaan juga, begitu ya. Jadi tidak langsung selesai satu buku, tapi ada jeda. Kemudian total physical response, ketika membacakan cerita, kita juga bisa sambil bergerak, berdiri, duduk, misalkan, atau mengajak anak-anak untuk melakukannya bersama-sama, sesuai dengan isi cerita yang kita bacakan. Kemudian characters and voices, sesuaikan dengan misalkan karakter antara kancil dan buaya, pastinya suaranya beda. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan dari segi mungkin suaranya berbeda, ada juga funny voice, kita juga bisa mengeluarkan suara-suara yang lucu-lucu. Kemudian nonsense words, misalkan kalau di film-film Tayo misalkan begitu ya, Tayo masa sih ada sebuah bis itu bisa ngomong, bisa, nah itu kan salah satu bentuk nonsense, maksudnya masa sih kok nggak masuk akal gitu. Bisa juga disisipkan dengan hal-hal seperti itu. Kemudian vocabulary help, menyediakan kamus untuk anak-anak juga akan membantu. Kemudian yang post story reading-nya bisa dilakukan dengan quick comprehension check ya maksudnya. Jadi ketika membacakan kita langsung menanyakan kepada anak-anak apakah mereka memahami gitu bahwa cerita yang kita bacakan dengan cara tadi siapa nama neneknya. Nah itu kan salah satu bentuk dengan quick comprehension check. Kemudian make a poster illustrated story. Misalnya untuk anak-anak yang level tinggi, setelah membacakan cerita, mereka suruh berimajinasi. Apa sih ya tadi yang kita dapatkan dari cerita itu? Boleh deh, kita coba gambar yuk. Nah ini, jadi membuat ilustrasi atau membuat poster berdasarkan cerita. Kemudian stimulus for writing, bisa jadi juga anak-anak diarahkan untuk menulis ulang cerita yang sudah kita bacakan sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian ada role play atau acting juga bisa dilakukan. Ini untuk penggunaan story. Kita lanjut ya, untuk yang penggunaan game. Kenapa kita menggunakan game? Yang pertama, playing is a child's natural way of learning. Karena bermain itu kan cara alami anak-anak belajar. Makanya game sangat bermanfaat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian safe opportunity to practice without fear. Jadi ada kesempatan anak-anak untuk belajar, untuk mempraktikkan pengetahuan bahasa Inggris tanpa adanya rasa takut disalahkan. Kemudian children tend to forget that they are learning. Ketika bermain, mereka lupa bahwa mereka sebetulnya sedang belajar. Jadi memang cenderung senang gitu, makanya mereka lupa sedang belajar karena dilakukan dengan cara bermain. Kemudian avoid boredom, mengurangi rasa kebosanan. Kemudian yang terakhir adalah positive and exciting experience. Ini merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak dengan cara bermain, padahal sebetulnya mereka sedang belajar. How to use game? Bagaimana cara menggunakan game sebagai sumber belajar? Be sure that any games we might use are linguistically relevant. Games-nya ya tentu saja harus relevan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan, yang akan kita lakukan. Belajar tentang bahasa, otomatis games-nya tentang bahasa. Simple to explain, sederhana untuk dijelaskan, kemudian easy to set up, mudah dipersiapkan dan dilakukan, fun to play, ya, menyenangkan untuk dimainkan, kemudian as an icebreaker, bisa digunakan juga sebagai ice breaking ya. Jadi untuk mengurangi kebosanan, kita interupsi dengan games juga boleh. Jadi bisa dilakukan juga untuk warm up, pemanasan, as an introduction activity, sebagai aktivitas permulaan, kemudian as a review exercise,
sebagai follow up setelah kita menjelaskan sebuah materi, kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah permainan. Ini beberapa cara yang digunakan untuk menggunakan game sebagai sumber belajar. Nanti lanjut diskusi setelah saya selesai jelaskan ya. Kemudian yang terakhir, tips on games. Tips bagaimana menggunakan permainan sebagai sumber belajar. Yang pertama, limit group members. Usahakan jumlah anggota kelompok yang akan memainkan permainan tersebut itu tidak terlalu banyak. Kemudian monitor the class, kita juga harus selalu memantau proses di kelas ketika menggunakan permainan tersebut. Kemudian assist the students during the game, kita bantu anak-anak sepanjang melakukan permainan tersebut. Kemudian demo the game with 1 or 2 students before playing. Lakukan demo dulu sebelum permainan itu dilaksanakan oleh semua siswa di kelas. Kita contohkan dulu, panggil beberapa siswa, mungkin 1, 2, atau 3 untuk maju ke depan untuk memperagakan terlebih dahulu sebelum permainan itu dilakukan oleh semua teman-teman di kelas. Kemudian sit in a circle while explaining the rule of the game. Ketika menjelaskan aturan permainannya, kita boleh duduk di melingkar lah, buatlah situasi posisi yang nyaman ketika anak-anak akan dijelaskan tentang bagaimana permainan itu akan dilakukan. Kemudian give the game a chance and not be discouraged. Pastikan bahwa anak-anak itu akan tertarik begitu. Jadi maksudnya mereka tidak takut duluan untuk melakukan permainan, tapi bagaimana membawa mereka supaya permainan ini akan menyenangkan gitu. Jadi motivasi mereka untuk melakukan permainan dengan rasa yang menyenangkan gitu, tanpa ada rasa takut begitu. Kemudian ini ada beberapa contoh permainan yang bisa dilakukan dalam mengajarkan bahasa Inggris. Ada bingo, ada hangman, treasure hunt, carriage, I spy, kemudian I spy ya, fruit salad game, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa buka di YouTube atau mungkin di Google mungkin ya, untuk memperkaya referensi teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan English Teaching Resources. Untuk kali ini nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih banyak. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.